Renungan Advent yang ketiga diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah firman Tuhan yang digunakan sebagai dasar renungan saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ditanyakan siapakah yang paling siap merayakan Natal, jawabnya bukan gereja A ataupun gereja B dan seterusnya, tetapi justru pengusaha. Mengapa demikian? Sebab jauh hari menjelang Natal, mereka sudah punya rancangan bagaimana menyambut perayaan Natal. Tentu hal itu dikarenakan prinsip homo economicus. Yang penting ada untungnya. Itulah yang menguasai pikiran para pengusaha. Karena bagi mereka Natal adalah saat untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Sebenarnya, jika kita mau jujur, cara gereja merayakan Natal kadang-kadang tidak terlalu jauh dari prinsip para pengusaha tersebut. Banyak yang membuat acara dalam kategori seperti pertunjukan kolosal, latihan, mengirim proposal, membuat promosi yang menarik, dan masih banyak lagi yang lain. Apa tujuannya? Tidak lain supaya banyak orang yang datang. Apa dampaknya kalau orang yang datang begitu banyak? Ya sudah pasti akan menjadi terkenal, dan pada gilirannya diharapkan menambah jumlah anggota jemaat dan akhirnya dapat mengumpulkan persembahan yang lebih banyak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, konon Yesus pernah datang ke dunia ini saat gereja tengah merayakan Natal. Yesus memilih gereja terbesar di sebuah kota. Ia amat bahagia ketika mengikuti ibadah yang dilakukan dengan penuh hikmat. Seusai ibadah, Yesus berdiri di pintu keluar, seolah siap menantikan orang yang akan memberikan salam
dan ucapan Selamat Natal. Namun, ternyata tak seorang pun mendatanginya, apalagi menyalami. Karena semua orang tampak begitu terburu-buru pulang. Yesus memang sedih, tetapi tidak putus asa. Yesus kemudian memutuskan untuk pergi ke gereja kecil di sebuah desa. Ia amat bahagia. Orang-orangnya tampak sederhana. Seusai ibadah, orang-orangnya saling bersalam-salaman, mengucapkan Selamat Natal dan bersendau gurau. Demi melihat situasi yang semacam itu, Yesus kepada mereka berkata dengan keras, "Akulah Yesus yang kamu sembah." Dengan segera hebohlah dalam gereja itu. Banyak anggota jemaat tidak percaya, bahkan mengatakan ada orang gila masuk di gereja. Suasana menjadi gaduh. Lalu Pak Pendeta tampak terburu-buru datang dan menarik Yesus ke ruang pendeta. Di ruang tertutup itu, Pak Pendeta kemudian berlutut dan mencium kaki Yesus. Namun Yesus terkejut dan bertanya, "Hai, engkau mengenali aku? Mengapa engkau tidak mengatakan kepada jemaatmu bahwa akulah Yesus?" Dengan rasa sungkan yang amat sangat, Pak Pendeta itu menjawab, "Ampuni aku Yesus, aku takut mereka tidak percaya, lalu meninggalkan gereja ini. Jika hal itu terjadi, gereja akan bangkrut, lalu aku makan apa?" Cerita yang sederhana ini menggambarkan kehidupan bernatalan di gereja. Bahkan kehidupan bergereja itu sendiri, yaitu mirip dengan pengusaha, mencari keuntungan. Itulah sebabnya yang seringkali diundang dalam kegiatan Natal adalah orang-orang yang berada di pusat. Misalnya para pejabat, pesohor, dan mungkin yang mampu memberikan dukungan finansial. Mereka duduk di kursi kehormatan. Lalu anggota jemaat biasa yang mungkin kurang mampu tidak mendapat perhatian. Mau datang, mau tidak, bukan masalah yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita gembira di hari ini, firman Tuhan yang kita baca dengan jelas menyatakan apa tujuan Yesus datang. Tujuan Yesus adalah merengkuh orang-orang berdosa, orang yang lemah dan yang terpinggirkan. Kata Yesus, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Itulah yang Yesus lakukan dalam karyanya di dunia ini. Digambarkan dalam cerita Alkitab, Yesus bahkan makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa. Makan bersama adalah tindakan persahabatan. Adakah yang mau makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat karena bekerja untuk penjajah. Mereka adalah orang-orang yang disingkirkan dari kehidupan masyarakat dan agama. Namun, berita sungguh indah kita dengar hari ini.
Yesus datang untuk orang yang sakit. Ia datang bukan untuk orang yang sehat. Ia datang untuk memberi hidup dan pengharapan bagi orang sakit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikutnya, kita perlu belajar mengikuti apa yang Yesus lakukan. Kita belajar memberikan perhatian kepada orang-orang terpinggirkan. Karena Natal adalah peristiwa yang mengingatkan kita untuk membuka diri juga bagi mereka yang tersingkirkan. Inilah saatnya kita merangkul semua orang, juga yang dianggap kurang berarti. Mungkin orang-orang itu ada dalam rumah kita sendiri. Misalnya seperti ART. Bisa juga ia berada di sekitar rumah kita. Tetangga kita yang kurang beruntung dalam penghidupannya. Melalui Natal, Allah telah memberikan yang terbaik, Putra terkasih-Nya, untuk memberi hidup kepada manusia yang dianggap kurang berharga. Marilah kita membuang sikap egois kita. Natal bukan untuk saya, bukan untuk ketenaran saya, juga bukan untuk kekayaan saya. Sebaliknya, Natal berarti memberi apa yang saya miliki bagi mereka yang terpinggirkan. Apakah yang mau kita lakukan bagi mereka yang terpinggirkan? Amin.